kasih. Untuk jawaban soal nomor 1, menurut saya, peluang implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali menjelang tahun 2050 itu merupakan solusi kunci mengatasi krisis energi global yang akan dan sedang terjadi. Indonesia diharapkan dapat mendorong upaya bersama untuk pencapaian pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, human-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai upaya tersebut, Indonesia dapat mengarahkan agar G20 menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Peluang ini juga untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi, mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi. Selanjutnya, terkait tantangan implementasi transisi energi Indonesia pasca KTT G20 di Bali menjelang tahun 2050 adalah dibutuhkannya dana yang tidak sedikit, termasuk guna mempercepat waktu pensiunnya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, juga penguasaan teknologi, waktu pelaksanaan proyeknya, dan kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun perekonomian juga menjadi catatan daftar tantangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinantia Kira Febriana. Saya dari kelas TIR M20 dengan NPM 212620 11124 dari kelompok 6. Peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 menjelang tahun 2050. Transisi energi merupakan strategi dunia dalam menjalankan emisi gas rumah kaca untuk mencapai net zero emission atau NZE yang menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru di mana terdapat banyak investasi yang akan masuk dan menyerap tenaga kerja serta industri lokal. Tantangan transisi energi yaitu transisi energi membutuhkan dana yang tidak sedikit, penguasaan teknologi, waktu pelaksanaan proyek, dan kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun keekonomian. Kondisi berbagai negara yang berbeda sehingga negara G20 harus berprinsip pencepatan transisi energi dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak tanpa ada pihak yang tertinggal. Yang kedua, bagaimana dukungan sektor swasta dalam mengimplementasi transisi energi di Indonesia? Indonesia diharapkan menjadi platform bagi pemerintah dan swasta untuk melakukan pencepatan kolaborasi antara sektor dalam bentuk inisiatif blended finance yang akan menyalurkan investasi dari sektor publik, swasta, development fund, dan filantropi kepada proyek-proyek investasi hijau yang menciptakan bisnis lapangan kerja hijau hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Pelaku usaha melalui Kadin Indonesia sudah membuat gerakan net zero emission, netral karbon untuk mendukung upaya pemerintah dalam proyek transisi energi. Sejumlah pelaku usaha lintas sektor berkomitmen untuk mengubah perilaku usaha sebagai dukungan terhadap transisi energi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung tegas pemerintah dalam mencapai nol emisi karbon 2060 dan perlu adaptasi untuk terus memperpanjang umur industri kelistrikan dengan mengedepankan energi baru dan terbarukan secara bertahap. Selanjutnya, nomor 3, yaitu bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap program subsidi mobil listrik di Indonesia menjelang tahun 2050 yang akan menggantikan BBM. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami terkait program subsidi mobil listrik di Indonesia menjelang tahun 2050 yang akan menggantikan BBM, sangat disarankan berjalan dengan baik. Karena dengan itu kita dapat meminimalisir ketergantungan pengguna kendaraan berbahan bakar fosil atau BBM, yang dimana pengguna mobil listrik merupakan salah satu opsi untuk mengakhiri ketergantungan itu. Pengguna mobil listrik itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Meskipun begitu, polusi udara itu sebenarnya masih tetap dihasilkan dari mobil listrik karena sepanjang sumber energi untuk pengisian daya pada baterai mobil listrik masih menggunakan sumber listrik dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Dengan kata lain,
penggunaan mobil listrik hanya sebatas mengurangi tingkat polusi udara di jalanan ketika mobil listrik itu dikendarai. Namun bisa saja tetap menyebabkan polusi udara dari sumber lain di tempat lain. Dengan itu, pengembangan dan penggunaan mobil listrik harus pula dibarengi dengan penggunaan sumber-sumber energi bersih yang terbarukan. Selain itu, perlu ada regulasi yang disiapkan agar limbah baterai dari mobil listrik tidak menjadi masalah baru. Juga memikirkan solusi agar mengurangi limbah dan daur ulang dari baterai yang ada. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Faisal. Saya akan menjelaskan nomor 4 yang pertanyaannya, bagaimana perubahan mindset masyarakat terhadap penerapan tarif tenaga listrik non-subsidi? Menurut saya, dengan adanya penerapan tarif tenaga listrik non-subsidi, masyarakat tentunya sangat kaget atau shock karena tarif ini non-subsidi ini dapat lebih memberatkan masyarakat. Maka dari itu, pihak dari PLN harus mengkaji ulang dengan akan dilakukannya tentang tarif tenaga listrik non-subsidi ini. Dan juga pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk tarif listrik subsidi agar dapat tepat pada sasarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pemerintah memperkuat komitmen transisi energi melalui peraturan Presiden mengenai EBT, dan dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan, dan pemerintah akan mengeluarkan peraturan Presiden untuk tarif energi yang lebih renewable. Energi yang nantinya akan dibeli oleh PLN diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia. Terdapat 3 tantangan besar yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Yang pertama yaitu akses energi bersih, dan yang ketiga dukungan riset dan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu coba jelaskan tantangan transisi energi di Indonesia dari aspek dukungan sektor swasta. Menurut saya, transisi energi di Indonesia juga dihadapi dengan regulasi yang sering mengalami perubahan, baik aturan dari pemerintahan ataupun dari sektor industri. Perubahan regulasi ini bisa menjadi tantangan bagi industri yang harus menyesuaikan proses produksinya dengan regulasi yang baru. Upaya mendorong transisi energi di sektor industri, manufaktur masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kamar Dagang dan Industri atau bisa disebut dengan Kadin, Indonesia mencatat saat ini ada 76% industri manufaktur masih memakai energi fosil secara langsung untuk beroperasi. Selanjutnya, tantangan melakukan transisi energi di Indonesia cukup berat, mengingat ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, infrastruktur untuk energi hijau yang belum optimal, serta aspek regulasi yang masih tarik ulur dengan kepentingan yang tumpang tindih ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. C. Dukungan sektor swasta. Transisi energi di Indonesia juga dihadapi dengan regulasi yang sering mengalami perubahan, baik aturan dari pemerintahan ataupun dalam sektor industri atau swasta. Perubahan regulasi ini bisa menjadi tantangan bagi sektor swasta yang harus menyesuaikan proses produksinya dengan regulasi yang baru. Upaya mendorong transisi energi di sektor swasta masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat saat ini 76% industri manufaktur masih memakai energi fosil secara langsung untuk beroperasi. Tantangan melakukan transisi energi di Indonesia itu cukup berat ya, mengingat ketergantungan pada energi fosil atau BBM yang masih tinggi, juga infrastruktur untuk energi hijau yang belum optimal, juga aspek regulasi yang masih tarik ulur dengan kepentingan yang tumpang tindih.